Sahabat Muslim, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini bersama Syekhuna Ustazuna Ustaz Abdul Rahman Zahir. Kaifa hal Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu tersenyum. Senyum terus nih. Saya ikut juga tersenyum. Alhamdulillah. Benar. Kita habis kajian di Masjid Baitur Rahman, Geria Timur Indah, kota di Bekasi, tentang Palestina. Masya Allah. Ustaz, kita mau tanya sedikit sama Ustaz nih. Saat ini kan ada agresi Zionis Israel, saat Yahudi di Palestina yang membantai, membunuh kaum muslimin di Palestina. Bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin, orang beriman, menyikapi saudara-saudara kita yang terzolimi di Palestina, khususnya di Gaza saat ini? Silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Jadi tentunya saya hanya menyambung lidah para ulama dan para asatidz yang sudah terlebih dahulu berpendapat mengenai ini. Di antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan, tentu mendoakan mereka semua. Jangan sampai kita berkata, saya bisanya cuma doa doang Ustadz. Ingat, nggak ada yang cuma dalam doa dan nggak ada yang doang dalam doa ya. Jadi doa kita adalah senjata utama kita. Sehingga doakan di Saudi, di hampir setiap masjid itu ada qunut nazilah. Setiap waktu sholat berjamaah dan setiap waktu sholat maktubah. Seandainya kita juga lakukan demikian, maka ini baik sekali. Kemudian yang kedua, tentu sekarang alhamdulillah bantuan-bantuan sudah mulai masuk ya ke Palestina, di jalur Rafah dan beberapa jalur lainnya. Maka pemerintah kita juga menganjurkan kita untuk berdonasi. Banyak lembaga-lembaga zakat juga menganjurkan kita berdonasi. Maka donasi semampu kita. Di rekening kita ada berapa, silahkan lakukan donasi semampu kita. Jangan ragu, Ustaz. Jangan ragu. Tuh. Karena Allah akan ganti mana kasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang dari harta sedekah. Sekaligus harta kita akan menjadi saksi di hari kiamat dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekening kita, dompet kitanya akan ditanya. Akan ditanya Allah. Kalau misalkan ada saudara kita di sana tertindas, keluar air matanya, keluar bercucuran darah, mereka merasakan begitu himpitan ekonomi dan ibadah sangat sulit, maka kita di sini mendoakan sekaligus menolong mereka dari sisi kita harta juga. Kemudian yang ketiga adalah kita juga hendaknya mempelajari bagaimana karakteristik Yahudi, sekaligus mempelajari bagaimana sejarah Yahudi. Jangan sampai orang Islam tidak tahu mengenai sejarah apa yang telah dilakukan oleh Yahudi kepada agama kita. Sekaligus kita mempelajari hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'ah hatta tuqatil yahud. Di hari kiamat kita nanti akan menghajar dan mengusir orang Yahudi. Dan ini janji Rasulullah SAW. Hatta yaqul hajar wa syajar, sampai batu dan pohon akan berkata, hadza yahudiyun khalfi, ini Yahudi belakangku. Kecuali syajaratul zarqat kan. Maka sekarang kita harus pahami bahwa kita sedang berperang dengan mereka dan di hari kiamat kita akan berperang. Masya Allah. Jadi memang musuh terbesar kita adalah Yahudi. Dia memerangi terus. Memerangi terus. Allah katakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan. Kalian akan dapati orang-orang yang paling gencar permusuhan dengan orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Paling benci saat Paling benci dengan orang beriman. Allah Akbar. Sehingga Allah telah tetapkan mereka sebagai musuh kita, maka kita harus paham bahwa mereka adalah musuh yang nyata. Sehingga saran saya kepada teman-teman sekalian, jangan sampai kita bertindak yang tidak sesuai dengan arahan para ulama kita, ulama-ulama besar semua, dan usahakan jangan berkomentar pada perkara-perkara yang kita tidak tahu hakikatnya. Nah, betul. Betul. Karena di zaman ini sekarang orang bisa berkomentar terhadap apa yang mereka bisa berkomentar, padahal lisan dipertanggungjawabkan, jari dipertanggungjawabkan, opini kita dipertanggungjawabkan, analisa kita dipertanggungjawabkan. Kurang hati-hati. Makanya kita juga hati-hati, jangan sampai kita mendahului para ulama berfatwa, padahal ulama tidak berfatwa demikian. Maka lebih baik menjadi penyambung lidahnya para ulama saja. Terakhir, Ustaz, bagaimana terkait dengan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia yang menganjurkan untuk boikot produk-produk Israel atau Yahudi? Ya. Ini pertanyaan yang sama telah saya juga tanyakan kepada Ustaz Arwandi kemarin. Iya, saya juga tanya kepada beliau. Kata beliau, ini bagian daripada wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ketahui bahwa ada pembahasan dalam fikih tidak boleh menjual senjata kepada orang-orang yang menggenosida kaum muslimin, tidak boleh menjual pisau kepada orang-orang yang merampok, kan gitu. Dan ini bagian daripada ta'awun pada dasar. Sehingga saya mengikuti jawaban beliau, dan ini adalah fatwa yang juga termasuk bagian daripada ijtihad para ulama, kita hormati. Sehingga memang ada anjuran bagi kita untuk memakmurkan ekonomi kaum muslimin. Sehingga UMKM, kemudian orang-orang Islam, kita beli di produk mereka, syukur-syukur deh haji, umroh. Masya Allah. Ya. Tapi kalau kita sukses gitu kan, kita senang, syukur-syukur. Keuntungannya tiap hari dia pakai sholat tahajud, sholat duha, syukur-syukur demikian. Jadi sehingga kita senang ketika lihat kaum muslimin hidup dengan kemakmuran dan kejayaan. Amin, insya Allah. Syukur Ustaz atas nasihatnya dari Ustaz Abdul Rahman Zahir. Semoga bermanfaat buat kaum muslimin di Palestina dan juga di Indonesia serta seluruh dunia. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.